Jatuh cinta keempat kalinya ke istri saya. Bukan kedua kali ya? Keempat kali. Jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi. Nggak tahu kenapa. Tapi istri yang sama ya? Istri yang sama. Oh, kirain ganti lagi. Jangan, nggak boleh, Jangan ya? nggak boleh. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abad dengan Bang Dirga Dadali. Hai Bang. Halo Bang. Kemana Bang? Alhamdulillah. Lama Lama tak jumpa. nggak jumpa. Lama nggak muncul. juga. Nggak muncul juga ya. Iya betul. Ketemunya di Bandung. Gitu. Ketemu di Bandung. Udah janji udah lama ya. Udah lama lumayan janjinya. Masih di Bogor. Sekarang saya masih di Bogor juga untuk standby. Kadang-kadang bolak-balik Bandung juga, ada beberapa job juga. Dan kalau di Bogor itu kan pilihannya tuh karena lebih dekat aksesnya dengan Jakarta sih. Biar lebih cepat efisiensi. Mau ngomong-ngomong soal band Dadali ini. Boleh, boleh. Band Dadali kan mulai dibentuk tahun berapa tuh Bang? Aslinya sih sebetulnya kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadinya dulu deh. Ini kan dari tahun 2000. Kemudian sebelum Dadali itu ada dulu bandnya, namanya Bambula dulu. Yeah. Itu tahun 2005 sampai 2007. 2007 saya bentuk lagi di situ, 2008 bentuk Dadali. Cuman peresmian itu di tahun 2009. Meledaknya Dadali ini di tahun 2010. 2010. Sampai terus kemarin terakhir di 2021. Satu. Band Dadali ini kan yang album pertama itu Di Saat Aku Mencintaimu. Aku Mencintaimu. Dia mendapatkan rekor muri sebagai viewer tercepat. Secara tahun 2010 orang nggak tahu YouTube itu apa. Betul. Jadi kebetulan viewers kita itu hitungannya mungkin kalau untuk aplikasi yang lain itu FYP lah gitu kan, kalau nggak trending lah gitu kan. Nah ini kan di tahun 2010 itu saya mencapai dalam sebulan itu 5 juta viewers. 5 juta viewers. 5 juta viewers itu mungkin udah luar biasa. Kalau sekarang kan satu hari yang 5 juta juga ada gitu kan. Tunggu, kita ngomong soal rekor muri nih. Kalau nggak salah saya baca itu di 5 bulan pertama itu 2 juta yang lihat. Terus yang pas 6 bulan itu lebih dari 5 jutaan kalau nggak salah. Iya, betul. Nah itu gimana ceritanya itu Bang? Ya waktu itu kan memang YouTube belum ada yang tahu. Terus kita juga lempar promosinya itu kan ke YouTube awalnya. Iya. Untuk video klip gitu kan. Setelah itu viewersnya nambah naik, kita pun banyak sekali. Karena kalau dulu tuh banyaknya orderan off air. Iya. Bukan hanya digital saja gitu. Digital tuh masih belum gitu kan. Nah, off air itu dapat sama kita sampai merata dari Second City sampai barometernya. Kemudian di situ baru mulai kita ngebentuk satu tim media sosial gitu kan. Cuman waktu itu tuh nggak sengaja kita upload, nggak sengaja. Akhirnya ada ide lah dari beberapa manajemen, teman-teman manajemen. Kenapa nggak ini dicantumkan di rekor muri aja sebagai bahan prestasi? Oh ya sudah, ketika itu Pak Jaya Suprana sama Pak Andi Melarangeng waktu itu kan, yang pegang murinya. Kebetulan di situ mulai menobatkan kita. Itu waktu itu di Mall of Indonesia kalau nggak salah. Nah, ya udah diikutsertakanlah kita di situ. Hasil kita kepilih dan kita bisa mendapatkan gelar itu, viewer tercepat dan terbanyak. Di saat itu udah nggak ada penjualan fisik lah ya, kayak CD dan sebagainya. Ya, di situ sebuah transisi ya, dari fisik bajakannya dimusnahkan, kemudian kita beralih ke ringback tone. Nah di ringback tone ini saya benar-benar apa ya, ibaratnya kalau bahasa orang bilang nyayur banyak tuh di situ kan. Wah, benar-benar super balik modal. Banyak banget balik modal di situ. Nyangka nggak Bang, kalau misalnya lagu Abang itu tiba-tiba disukai banyak orang gitu? Nggak nyangka sih, nggak nyangka. Karena niatan saya jadi seorang musisi itu, niatnya itu memang untuk supaya lagu saya didengarkan banyak orang dan kita berusaha memperdengarkannya. Iya. Tulus aja gitu jalan. Tapi saya nggak pernah berpikir mau naik gitu. Iya. Nah, ada satu pengalaman yang masuk ke dalam alam mimpi saya itu sebelum itu naik tahun 2009 ke 2010. Mungkin
ya Allah juga ngasih taunya lewat mimpi juga sebagian gitu ya ke saya. Allah ngasih taunya saya tuh lewat mimpi, gambarannya tuh saya naik gajah yang berkelana emas. Di situ saya naik, ya sudah, gajahnya tuh ikut nurut gitu. Nah, saya kan nggak percaya yang kayak gitu. Saya adukan hal tersebut sama produser saya dulu. Pak, saya ini mimpi begini, oh ini bagus, langsung di-push lagi promonya sama dia. Oh ya sudah, saya sih di situ natural aja. Ya udah, saya bikin lagu lagi. Karena saya berpikir kalau saya bikin lagu satu, meledak, ini jurinya itu pendengar juga. Warga Indonesia ini kan setengah juri, setengah penilai, setengah pendengar, penikmat gitu kan. Betul. Beda-beda. Nah, apakah saya bisa untuk melahirkan kembali single yang bisa lebih meledak daripada Di Saat Aku Mencintaimu? Itu PR berat bagi saya. Di situ saya mulai ngulik-ngulik lagi. Transisinya saya ketemu lagu Cinta Bersemi Kembali. Nah, di situ sebagai ornamennya. Setelah ketemu ornamennya, saya disarankan untuk tidak kembali ke pop manis. Lagunya udah, karena kamu change awalnya, kamu dikenal dengan lagu-lagu Melayu, sehingga saya harus mulai ke arah lagu Melayu. Saya di situ berpikir juga sih, kenapa sih di Indonesia ini kalau memang kita udah terkenal dengan lagu Melayu, langsung dicap kita tuh band Melayu gitu. Padahal nggak juga gitu. Background saya kan British gitu, beda. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin ini kurangnya rasa accepted yang wise dari pendengar dan kurangnya melihat dari sudut lainnya. Itu sih menurut saya. Makanya ketika saya dicap band Melayu itu nggak masalah bagi saya. Itu merupakan sebuah tantangan bagi saya. Alhasil saya bikin lagi, ketemu bulan puasa bikin lagu yang berjudul Ku Tak Patah Si Surga. Lagu itu ternyata bisa mengalahkan yang lagi hype nih. Kayak, mohon maaf ya, kayak band Ungu gitu kan. Yang Surgamu. Kalau secara real dari pendapatan Ringback Tone, ya kami rajanya waktu itu. Gitu kan. Nah, disitulah kita bisa sebanding dengan mereka, dengan artis-artis papan atas. Dan saya masih nggak percaya. Masih nggak percaya. Apakah benar, apakah enggak. Tapi menurut dari penghasilan memang masuk ke rekening saya gede banget sih gitu. Gitu sih. Nah, pada saat kembali ke awal nih, pada saat masuk ke dapur rekaman itu sampai ditarik label, ceritanya kayak gimana? Awalnya kan saya itu cuman memanfaatkan link-link yang memang sudah ada di band Bambula dulu kan ya. Saya hanya kenal satu label itu dulu, labelnya Naga Suara saja. Pak Rahayu itu orang yang sangat berjasa bagi saya juga. Terima kasih buat Pak Rahayu kalau dengar. Dan ketika itu saya hanya mempunyai basic, saya ini tinggal di Bogor dan Pak Rahayu pun tinggal di Bogor. Jadi ya udahlah, ada kesamaan domisili. Di situ saya mulai untuk coba mendekatkan diri, apakah bisa nggak nih, ternyata bisa. Tapi pas saya mau ke Naga Suara itu, saya ketemu lagi satu produser. Nah, dulu saya dianggap anak lah sama Indomusik ini kan. Indomusik ini berubah lah jadi Askada Musik Indonesia. Nah, disitulah mulai merintisnya. Saya dititip Edar. Yang tadinya saya mau full di Naga Suara, saya dititip Edar di situ. Nah, lagu Cinta Bersemi, Di Saat Aku Mencintaimu, Cinta Bersemi Kembali, Ku Tak Patah Si Surga, 3 lagu itu ada di Naga Suara. Itu meledak semeledak-meledaknya, dan alhamdulillah membuatkan satu perubahan di dalam dinamika kehidupan saya. Nah, gak lama kemudian saya mulai disuruh pilih nih mau label mana. Ya udah, saya lebih memilih ke Indomusik karena kan dia yang pertama kali menemukan saya gitu. Nah, kalau kita flashback sedikit, throwback sedikit, sebelum ketemu Indomusik itu saya benar-benar berjuang gimana caranya lagu-lagu ini yang saya buat dengan almarhum Yuda supaya bisa diterima oleh label. Bahkan kita sampai berkorban jual motor untuk rekaman, jual ini, sampai ngamen, sampai ini itu. Intinya biar keterima di label. Gitu sih. Targetnya itu, goal settingnya. Setelah ketemu, ya udah kita mulai lega lah sedikit karena kan sudah ada termanage lah gitu kan ya. Dari mulai produksinya, dari mulai promosinya, dari mulai semua gitu. Itu yang membuat kita jadi besar itu karena fokusnya kita. Itu aja sih. Bang, dulu kan personil awal itu 6 orang ya. Sekarang
sebenarnya 7 sih. Ah. Format saya kan pengen kayak Kangen Band, karena dulu kan kami juga terinspirasi. Saya itu jadi vokalis dari ketuk palunya itu sebenarnya Andika Kangen Band. Oh gitu. Iya. Ini Andika ini asalnya di mana? teman lama dengan almarhum Bukannya Yuda. Andika di Lampung? Enggak, Andika kan pernah tinggal di Bogor, Hah? pernah tinggal di Cibubur. Jadi dia ini teman lama almarhum Yuda. Nah. Nah, sebenarnya sih yang ngebentuk Dadar itu saya, tapi saya bawa Yuda. Ternyata Yuda itu temenan lama dengan Andika Kangen Band, dan dia minta penilaian dan persetujuan. Pantasnya nih jadi vokalis nih orang ke saya gitu. Yuda bilang, ya saya bilang, Andika bilang dia vokalis. Kabang. Iya, ke Yuda juga dia tuh, dia ini vokalis ke saya gitu. Di situ jadi, kalau misalkan enggak, mungkin Yuda nggak gabung dengan saya. Nggak bisa terlahir lagu-lagu yang mungkin akan jadi evergreen insya Allah. Kan nggak bisa gitu. Ya itulah. Saya bilang banyak berperan ya. Dia berperan banyak gitu. Bahkan Dodi pun sama berperan banyak. Nah, jadi kita nih 7 orang, satunya cewek. Cewek ini nggak bisa dimasukin. Iya. Karena ya udahlah, kebanyakan ini nanti gitu kan. Alhasil kita berenam. Nah, berenam ini dari masing-masing personil kebanyakan orang Bogor. Iya. Nah, yaudah kita jalanin. Satu, pilih sekolah di luar negeri, sukses, udah selesai. Satu, pilih hijrah, selesai, gitu kan ya. Yaudah, beberapa tinggal sisa 4, ya udah kita jalan. Tambah lagi 1, tinggal 5, udah. Ya udah, mau dapat musibah, 2 meninggal, 1 hengkang, ya selesai. 1 lagi milih diem, ya udah, tinggal saya sendiri. Dan saya bentuk lagi, saya bentuk lagi. Saya kayaknya sih hoki saya itu di band sih, Bang. Jadi saya kalau sendiri tuh kayaknya kurang ngelawan, saya ngelawan Afgan ini. Gitu. Tapi kenapa enggak? Solo itu kan identik harus ganteng. Iya kan, harus ganteng, harus bagus klinis, harus maskulin. Sementara saya nggak bisa maskulin, saya apa adanya. Gitu. Cuman ya, saya berharap semuanya menilai bukan dari fisik tapi dari karya. Gitu. Betul. Karena suka salah kadang-kadang. Suka salah orang. Sekarang kan gitu Bang. Orang mereka lihat fisik dulu gitu. Tapi kan terbukti dengan karya Abang yang keren-keren mengalahkan semuanya gitu. Ya alhamdulillah. Itu kan hasil dari Allah juga ngasih ilham ke saya. Jujur nih Bang Jaki, kalau saya lagi dikasih lagu, nggak kenal tempat sama waktu. Kadang saya kalau lagi naik motor, pada rombongnya saya naik motor, saya berhenti, saya rekam. Oh gitu caranya gitu. Dan itu nggak tahu dari mana nadanya. Kebanyakan lagu Dadali sepertinya sih bukan dari alam sini. Gitu. Nggak tahu planet mana gitu. Dan berhasil ya. Dan itu yang paling susah. Lagu tuh gaib, dari tidak ada menjadi ada. Iya, dari terdengar kemudian ditumpahkan semua secara visualisasi melalui video klip. Jadilah sebuah perasaan, jadilah sebuah kesamaan. Udah, universal. Oke. Anggota band kan itu masih lengkap tuh Bang, ya. Sampai tahun 2021 ya. Ya, kalau saya baca. Terakhir. Nah, terus kan ada 3 yang meninggal ya. 2 ya? yang meninggal. Yang meninggal. Gimana sih itu Bang? Perasaan Abang tuh ditinggalin teman gitu. Ini masalahnya kalau teman band itu beda dengan teman kerja. Betul. Kalau teman kerja kan ketemu pas saat jadwal kerja aja, jam kerja gitu kan ya. Istirahat, pulang ke rumah, udah selesai berpisah. Kalau ngeband ini kan kalau kita tur 10 kota, 20 kota, itu dia lagi. Pagi, siang, sore, malam, dia lagi, ketemu pagi, dia lagi gitu kan. Nah, itulah yang membuat hubungan emosional kita ini semakin lama semakin erat. Yang tadinya teman biasa, sahabat jadi saudara. Betul. Saya kalau ibarat kata band Kangen Band, yang merupakan sebuah referensi saya juga, mereka itu sahabat-sahabat saya juga. Ya, saya Andika, Yoda tuh Dodi. Jadi saya tuh udah kehilangan satu pilar. Nah, karena saya itu bisa buat lagu karena pancingan dari almarhum. Almarhum tuh datang tiba-tiba bawa gitar. Gua nih punya lagu nih. Jeng, udah setengah. Ya itu kan bikin saya geli gitu kan. Ini harus selesai. Sudah saya selesaikan. Mau nggak mau saya selesaikan. Continuity-nya udah. Dan akhirnya jadi sebuah lagu. Ketika dia meninggal, diambil sama Allah. Karena kita bakal kembali semua. Ya udah, saya harus pasrah gitu kan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nangisnya. Nangisnya itu ya karena
apa ya, sedih aja sih, sedih. Gimana kok rasanya bisa kehilangan sosok sahabat yang memang setiap hari ketemu gitu kan, bahkan dari perubahan ekonomi kita dari belangsak sampai jadi ada gitu kan ya. Nah itu di situ rasanya beda banget. Jadi kayak udah kayak kehilangan satu keluarga gitu. Kebetulan dia udah paling tua gitu. Saya udah dia anggap dia itu abang saya sendiri. Nah saya bilang nih, saya hidup terus berjalan ini, saya bilang. Ketika dia meninggal tuh itu aja yang pikiran. Karena saya bawa nama Dadali, yang memberikan nama Dadali pun saya waktu itu. Saya bilang, saya harus tetap menjalani hidup ini, harus terus survive, gimana pun caranya. Gitu. Alhasil, setelah itu, ada beberapa personil yang memang tidak terikat kontrak dan memang tidak dari awal, yang satu orang, saya bilang, ya sudah sampai sini dulu ya, saya mau konsen dulu, saya bilang oke. Akhirnya saya selesaikan dulu yang satu personil, saya stop dulu karena memang tidak terikat dari awal, dan yang satu masih, cuman dia masih kayak additional istirahat, ya. Masih istirahat, dia nggak mau nerusin dan nggak mau diam gitu ya. Jadi di tengah-tengah, ya sudah saya di situ ambil keputusan untuk solo awalnya, solo dengan format sempat solo ya, masih. Ya sekarang dijalani juga, ya solo ya band ini. Nah karena saya yang menamakan band Dadali tersebut terdaftar di Dirjen Haki, saya di situ mulailah untuk berpikir ya sudah ini hak prerogatif saya lah untuk mengubah ini, membentuk personel ini gitu kan ya. Sudah hasil saya bentukkan tim-tim orang-orang yang memang bersedia untuk bersiap untuk off air. Nah, karena saya berpikir yang bisa menjalankan ini semua tuh, yang bisa kita visit dengan fans-fans kita itu dengan cara kita off air, karena itu lebih eksklusif gitu kan ya. Ataupun kita bikin acara greeting sendiri gitu, nah itu lebih dapat lah soalnya gitu. Nah, hasil saya rombak lagi dan jadi Dadali yang kedua ini. Di Baht yang kedua ini jadi ini versi baru ya? Versi baru semuanya, tapi kalau musik pun sama, kita selalu memberikan kejutan. Kalau mungkin orang lain tahunya Dadali ini lagunya lagu galau, tapi sebenarnya kita situasional. Kalau memang kita di lapangan terluas, watt soundnya itu sekitar 150.000 watt, kita pasti rubah. Seperti kemarin terakhir kita perform di Konawe, di Sulawesi Tenggara, itu semua genrenya saya rubah jadi rock. Karena kenapa? Basically di sana habitnya orang-orangnya sukanya rock gitu. Ya sudah, saya rubah rock. Kita fleksibel sebenarnya. Temponya dicepetin nih. Temponya kita cepetin, kita rubah gitu. Tapi namanya manggung ya, kita itu bukan melihat dari sisi kita asik sendiri nyanyi, tapi gimana caranya supaya mereka tuh berperan juga gitu kan, ikut serta juga gitu kan. Berkontribusi, ikut serta dalam mengirimkan energi ke saya pun mengirimkan energi ke mereka sih. Suasana performnya itu bagus gitu. Ada kenangan yang masih diingat nggak dengan almarhum? Banyak itu. Mulai dari perjalanan kami ke Hong Kong, ke Singapura, ke Timur Leste, sampai kemana-mana kita banyak banget. Selalu Yuda itu bikin ulah gitu kan. Ya dia tuh nggak bisa tidur sendirian intinya. Selalu pengen ditemenin, selalu manja, apa-apa pengen cepat makan gitu kan. Itu sih yang saya ingat sih, itu almarhum tuh. Dan dia tuh maestro banget sih. Maestro ya. Dia tuh pematiknya menurut saya. Saya kan hanya nerusin aja. Dia bikin satu bait, lalu saya terusin. Tapi saya nggak bisa banggain ini tanpa dia yang awal gitu. Nah, itu. Sekarang Dadali udah berapa album, Bang? Sekarang itu total Dadali itu 5 album, 5 lagu religi. Jadi kalau mau saya terusin lagi, mungkin ini tunggu dulu situasinya kondusif enak gitu kan ya, karena mungkin dari pihak label juga masih hold dulu. Masih hold dulu. Ini masih di label ya? Masih 3 tahun lagi selesai, tapi itu kan secara publishing saja. Nah, publishing mereka yang pegang, kalau eksklusif sudah tidak. Makanya saya bisa berjalan sendiri itu ya karena eksklusifnya sudah tidak. Nah ini bikin saya makin semangat lagi sih. Jangan sampai saya loyo gitu kan. Dalam hal off air, dalam hal bicara sana sini. Ngisi-ngisi kekosongan waktu paling saya nyanyi di TikTok kayak gitu paling. Kayak Bang Ato Angkasa. Iya, Bang Ato betul. Karena
menurut saya kita jangan melawan arus, kita nggak boleh anti mainstream. Kalau kita anti mainstream melawan arus yang ada, menurut saya itu satu kemunduran gitu. Jangan. Kita harus ikutin trennya anak muda nih sekarang apa gitu kan. Mereka dari YouTube, setelah YouTube mereka lari ke short. Betul. Mereka juga larinya kadang-kadang ya udah ke TikTok, aplikasi keduanya kan. Nah, kita ikutin di situ. Karena kenapa? Radio itu menurut saya, walaupun radio ini adalah salah satu media yang sangat bagus karena anti hoax. Iya. Radio itu anti hoax. Tapi kita lihat konsumennya itu, kalau mungkin di barometer itu rata-rata yang mendengarkan, yang menemenin macet nih. Makanya itu kadang-kadang promosinya suka nggak kena. Bagi kitanya ya. Tapi kalau bagi radionya ya kena. Gitu. Nah, kalau kita untuk main di TV, sekarang TV-nya ini berubah jadi TV box sama kabel apa? Aduh, apalagi set box. Nah, ya ini kan nggak semua di daerah pakai set box gitu kan, ya, walaupun penjualannya sudah dipermudah gitu. Ya, itu kan pakai waktu lagi. Sekarang saya rasa juga second CD ini masih adaptasi untuk set box. Maka dari itu media yang paling kena seperti itu ya handphone. Banyak kan band-band sekarang berani tuh dia jualan sendiri. Abang gimana? Kalau untuk jualan sendiri nggak bisa dulu, karena saya masih terkait hak publishing yang masih ada. Masih kontrak ya? Masih kontrak 2026 sudah selesai. Cuman sekali lagi kalau off air itu nggak ada masalah bagi saya. Karena kan pertama yang menamakan Dadal itu saya, yang kedua kita udah nggak eksklusif lagi nih. Nah, jadi kontrak ini ada berbagai macam jenis dan setiap label pasti variatif. Produser itu untuk mengontrak si artisnya. Entah itu pertama pakai advance uang di depan, entah itu uang produksinya nggak dikasih tapi diberikan fasilitasnya, macam-macam lah, beragam gitu. Nah, kalau zaman saya dulu di kontrak ya dikasih duit. Beda ya? Beda. Itulah dunia produser dekat. Tapi semakin sekarang tuh orang jadi artis tuh udah gampang banget gitu. Beda. Saya kan transisi di tahun 2000 itu kan masih transisi antara recording analog ke digital. Betul. Ini transisi banget gitu. Kalau dulu tuh bedanya apa kalau analog? Kalau salah dikit itu diganti lagi langsung. Betul. Lebih susah ya? Lebih susah lagi. Itulah yang ngabisin duit produksi di situ. Sementara kalau sekarang salah sedikit nyanyi, orang nggak bisa nyanyi pun diedit bisa jadi nyanyi gitu. Iya. Bedanya di situ. Video klip orang-orang rata-rata di handphone sudah bagus. Betul. Bisa sinematik. Editnya udah gampang, banyak aplikasi, apalagi sekarang ada teknologi AI. Udah apa yang susah gitu kan. Semua udah gampang gitu kan. Nah, tapi bukan berarti itu bisa mengalahkan satu karya. Iya. Karya itu memang masterpiece, terus tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Jujur saya juga nggak setuju kalau misalkan ada orang yang tentang bisnis jual beli lagu. Nggak ada itu hukumnya soalnya gitu. Senang nggak karya abang dinikmatin dan disukai oleh masyarakat? Alhamdulillah sih. Saya juga mulai merasa senangnya tuh ketika diterima aja. Sebab kalau misalkan lagunya nggak diterima ya mau ngomong apa. Dan ketika sudah diterima ya kita nggak boleh takabur, karena ya mereka lah yang berhak gitu kan, karena mereka yang menerima gitu. Mereka yang accepted menerima lagu-lagu kita cuma bikin aja. Karena flat aja udah bikin aja, flat banget gitu. Banyak kan lagu abang di cover tuh. Di cover? Terus kan mengganggu gak ke abang? Ya kalau dulu sih, karena saya galak banget tentang masalah hak cipta gitu kan. Ya saya galak dulu. Cuman sekarang saya mereda, karena saya berpikir apa ya, bagi-bagi rezeki lah udah gitu kan. Kan kalau dulu kan saya kan belajar juga di beberapa asosiasi. Ada Wangi, Bersindo, ya, terus ada KCI dan lain-lain. Itu saya belajar juga di situ, saya ikut serta juga, saya peserta juga. Jadi saya tahu aliran-aliran dananya juga tahu, dapatnya dari mana gitu kan ya, sebuah lagu ini gitu kan. Terus untuk masalah tentang bersandingnya si asosiasi ini dengan agregator yang datang di setiap platform, kan ada gitu kan ya. Ada. Nah ini saya sudah tahu aliran keluar masuk uangnya. Oh ya sudah, itu sudah berjalan. Tapi saya tetap mengingatkan hak moral yang lebih utama. Karena itu merupakan kulonwunnya, gitu, permisinya gitu. Jangan sampai itu dilupain sih gitu. Karena ngucap izin tuh nggak berat gitu kan. Enteng aja, Bang izin ya diizinin Bang. Tapi kalau izin nggak bagi-bagi gimana Bang?
Itu kurangnya aware dari setiap event organizer yang menyelenggarakannya. Karena hal tersebut itu kalau misalkan pihak dari event organizer-nya itu aware, mengerti, itu pasti mereka bakal menyisihkan IO ini yang resmi itu pasti mereka terdaftar di LMK. Jadi mereka tuh sudah siap kalau mereka sudah menyediakan artis A, B, C, D, ya mereka sudah laporkan dulu ke LMK. Saya ini list artisnya segini. Oke, dia bayar per tahun sebagai IO. Karena kan itu baik itu CV ataupun PT, terserah. Nah, setelah itu ya mereka nyanyi otomatis ya terpotong oleh pajak. Kita udah otomatis kesebar ke bagi. Gitu. Belum lagi dari karaoke yang memang sudah luar biasa banget. Masuk terus nih duitnya, gitu kan. Kadang-kadang saya lagi nggak ada duit, tiba-tiba cek rekening ada. Gitu kan. Masuk duit. Di awal bulan? Atau tengah bulan? Nah, biasanya apa pun, pertengahan ya. Pertengahan ya? Bisa pertengahan bulan itu Pertengahan, masuknya. Ya, pertengahan bulan lah masuk gitu kan. Saat-saatnya lagi kering masuk. Gitu kan. Semua karaoke seluruh Indonesia sudah ada sistem collecting ya. Itulah saya makin percaya diri di musik ini. Makanya makin lama ini rasanya musisi di Indonesia udah kayak pegawai negeri. Oh gitu? Iya, saya rasa begitu. Lebih ada kepastian ya? Iya, jelas kepastian. Ini kita harus berterima kasih sama pejuang-pejuang yang dulu nangkring di DPR, gitu kan ya, yang memperjuangkan haknya. Ya, Mas Anang, terima kasih banyak, gitu kan ya. Pokoknya ya mereka inilah yang memang berjasa dalam hal proses collecting ini. Bukan anak-anak saja, siapapun itu yang dulu musik gitu. Karena membuat musik ini semakin dihargai, musisinya pun semakin semangat gitu. Jadi apa bedanya dengan pegawai negeri? Nggak ada, sama. Gajian. Betul. Biasanya kan dukungan keluarga itu kan nomor satu tuh Bang. Apakah orang tua atau ibu. Nah, kalau dulu kan orang tua itu pengennya anaknya kerja di kantoran. Pada saat itu gimana dengan abang gitu? Nama saya Dirga. Tinggi saya 187. Seharusnya saya jadi tentara zaman dulu. Saya sudah daftar Santama, nggak diizinin. Udah keluar, kata ibu saya. Kenapa? Kamu jadi penyanyi. Udah selesai doa ibu itu. Mau ngomong apa? Saya tinggal cuci kakinya. Udah. Pasti gitu. Ya, oh, ada juga yang kayak gitu. Jadi saya memang udah disetting sama ibu saya sebagai seorang penyanyi. Dan itu doanya. Saya nggak bisa lari lah dari itu. Ibaratnya kayak ngelin kunang kutuk gitu. Penyanyi udah selesai gitu. Bang, kalau lagu abang tuh yang familiar di telinga saya kan Di Saat Aku Tersakiti, Di Saat Aku Mencintaimu, dan Di Saat Aku Pergi. Iya. Kenapa semua judul lagu itu pakai di depannya di saat gitu? Iya, sebenarnya kan yang berhak merubah judul lagu adalah si Hak Publishing sendiri ya, si labelnya ini. Sebenarnya itu dia juga yang rubah, tapi memang pada kenyataannya di setiap lagu itu on the spot. Almarhum Yuda tuh ketika dia curhat kadang-kadang, bahkan bukan curhatan dia aja, curhatan teman-temannya pun kadang-kadang dibuatkan sama dia. Itu on the spot sebenarnya kejadian nyata. Yang di saat ini ada 6. Di Saat Aku Mencintaimu, Di Saat Sendiri, Di Saat Aku Tersakiti, Di Saat Aku Pergi, Di Saat Patah Hati. Terakhir saya buat Di Saat Sayang Padamu. Nah ini 6 di saat ini yang memang satu doang tuh yang Di Saat Sayang Padamu itu cuma karangan belaka. Ya, saya bikin itu di kamar mandi itu. Gitu. Bikinnya di kamar mandi cuma senda-senda jadi, ya udah jadi. Akhirnya diberi judul lah sama pihak yang nge-publish kita. Ya udah, sekalian jadi ciri khas. Karena kalau zamannya kita tuh udah kayak kompetisi gitu ya. Ngeband tuh dulu udah kayak kompetisi, padahal udah jelas marketnya tuh ada gitu kan, padahal kan ya cuman seiring waktu aja dulu untuk pembentukannya. Kita udah kayak kompetisi, jadi kita harus punya ciri khas yang kental. Ada juga band yang nyamain dengan kita warna musiknya, terus ada juga band yang nyamain kita dalam cara judulnya. Ya kita sih berpikir ekor tidak akan pernah bisa jadi kepala. Begitu juga sebaliknya. Begitu pun sebaliknya, kepala nggak bisa jadi ekor. Makanya ya udah, let it flow aja, santai aja. Semakin mereka meniru ya semakin kita makin besar. Itu pikiran saya di situ kan ya. Tapi ternyata ya memang ya bisa dipungkiri, kita berhasil untuk menjadi band galau
yang memang sebenarnya saya juga kalau nyanyiin ya harus amit-amit dulu gitu. Kadang kan ini kan masalah pendalaman peran, pendalaman karakter. Gimana pas saya lagi bahagia, jadi saya bahagia nih, saya harus nyanyi lagu sedih gimana? Tapi itulah tuntutan kerja. Tapi yang penting view-nya bagus ya. Ya itu ngalir sih. Karena saya nggak bisa target. Kalau saya mulai target ya berarti saya mendahului Allah. Saya nggak mau. Biarin aja tuh ngalir aja. Mau laku nggak laku gitu. Harapan abang ke depan apa bang? Harapannya dari ini tetap ada, jelas. Karena yang menilai bisa Dadal ini bisa menjadi legend atau tidak ya orang lain. Dengan apa? Dengan eksistensinya kita. Kalau kita berhenti, berarti kita selesai tidak meniti kembali menjadi legend. Karena menjadi legend itu orang lain yang nilai, bukan kita. Kita tuh ya udah yang ngejalaninnya aja, kuat apa enggak, konsisten apa enggak gitu. Nah, total dari mungkin 55 lagu yang terkenal mungkin ada sekitar 15 laguan. Insya Allah kita ada jalan di 15 lagu itu. Sambil berjalan, sambil nunggu, kita buat lagi beberapa lagu baru. Rencana mungkin ke depannya saya sendiri produksi. Saya sendiri mengedarkannya, tidak bersama label lagi. Karena saya kan di sini udah tahu juga beberapa jalur-jalurnya. Band Asbak itu abang yang buat atau gimana tuh? Oh enggak, Asbak Band itu memang ada sejak awal. Dia itu ibaratnya seniornya lah, seniornya di sebuah label ya. Dan bagus lah mereka itu membantu juga, terutama Cakung ya. Terima kasih banget buat Cakung yang selalu berkontribusi dalam hal membantu maker si musiknya kita. Saya kan kadang-kadang melodi dari mulut, kadang-kadang yang mengaplikasikannya gitaris saya. Terus kadang-kadang juga saya kalau nada-nada instrumen lain saya lahirkan dulu lewat nana-nana saya. Barulah diaplikasikan ke sebuah alat. Nah, yang ngerekamin itu Cakung, Asbak. Mereka juga alhamdulillah beberapa ganti personil, vokalis maksudnya, terutama vokalisnya. Sebenarnya pentolannya kan Cakung, gitarisnya itu bagus banget, musikalitasnya bagus dan wawasannya tentang musik itu luas. Itu banyak jasa lah ke Dadali. Andika juga banyak jasa, Andika Kangen Band, gitu kan. Pokoknya banyak. Yang berjasa itu sebenarnya lebih ke Cakung, Andika, gitu kan, dan produser yang kemarin. Nah, mengenai usaha nih bang. Usaha ngeri nih. Di Kendari itu usaha apa bang? Di Kendari sebenarnya kemarin kami ada properti ya bunda ya. Properti alhamdulillah. Kita di situ barengan project sama salah satu pengusaha muda. Kebetulan ya kita patungan lah di situ. Kita patungan. Kita coba untuk peruntungan lain gitu kan ya. Dalam segi usaha kita buat 500 unit rumah. Tapi dia subsidi gitu kan ya. Nah, 500 unit rumah ini dengan subsidi ya sudah di situ akhirnya bisa terjual. Dan alhamdulillah lumayan laku juga. Gitu kan ya. Biar itu oleh rekan saya yang menangani gitu kan ya. Biar saya lebih mobilitas lagi. Saya tuh orangnya nggak bisa diam. Kadang kami itu 2 bulan di Kendari, kadang 1 bulan di Kalimantan. Terus kita kalau lagi pengen di Bali 3 bulan. Jadi masing-masing tuh ada tempat, ada rumah. Gitu. Nah itulah semakin banyak saudara. Saya ngerasa, makanya kalau misalkan Mas nanti nanya, Dirga orang mana? Saya bingung jawabnya. Tiap pulau ada rumah. Tiap pulau ada rumah saya. Begitu. Di Lahat pun ada, gitu. Palembang. Jadi udah seluruhnya. Biasanya kan kalau orang itu kan kalau udah suka satu tempat, misalnya di Bogor kan dingin, dia pindah ke tempat lain kayak di Kalimantan panas atau di Kendari panas, dia lebih stay ke Bogor. Abang kok survive ya di? Selain survive, saya terinspirasi sama James Bond. Dulu saya tuh suka banget nonton James Bond, serius. Jadi James Bond itu kalau kemana-mana tuh pasti ada temen gitu, pasti ada saudara gitu, pasti semuanya tuh ada fasilitasnya gitu. Nah itulah yang saya sukai dari James Bond gitu. Makanya kebetulan ayah saya juga ada campuran Palembangnya. Di situ udah pasti jiwa rantaunya kenceng. Betul. Ya turun ke saya jiwa rantaunya, jadi
saya menerapkan ini, nularin ke anak istri, sehingga mereka mau. Itu kemanapun saya mau mereka. Itulah kehidupan saya. Bang, nyanyi dikit dong Di Saat Aku Mencintaimu. Oh ya. Itu Tuh. lagu introduction ya. Itu lagu pertama kali saya masuk ke dunia musik. Itu lagu sebenarnya terinspirasi ketika orang lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, ditinggalin. Masih bujangan waktu itu ya? Bujangan dan pengen duit banyak. Oh gitu. Gimana sih rasanya bujangan pengen duit banyak gitu ya? Alhasil nikahnya telat gitu. Nah, Nggak apa-apa lah, yang penting sekarang udah punya ekor gitu kan, udah punya anak istri, itu anugerah. amin. Mereka menjadi sebuah penyemangat bagi saya. Dan kehadiran mereka juga kan titipan Allah yang memang harus saya jaga, yang harus saya nafkahin gitu kan ya. Ini berkahnya seperti itu. Dan kabar menarik lagi nih, saya lagi jatuh cinta keempat kalinya ke istri saya. Bukan kedua kali ya? Keempat kali. Jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi. Nggak tahu kenapa. Tapi istri yang sama ya? Istri yang sama. Oh, kirain ganti lagi. Jangan ya. Nggak boleh. Setelah kemarin memang banyak banget Gitu. saya gitu. Karena gitu. saya dari istri yang terakhir inilah saya bisa mempunyai seorang anak. Bukan seorang, udah banyak anak saya sama dia. Gitu. Makanya saya merasa ini keberkahan banget dari Allah dikasih ke saya. Nah, ini perjuangan saya mah, aduh, kawin cerai udah rame lah itulah. Capek lah. Itu badai kawin cerai itu ada deh. Ada ya? Dan mungkin yang saya rasa sedang jatuh cinta keempat kali kepada istri saya ini, saya puber kedua tapi jatuhnya kepada istri yang sama. Nah, ini hati-hati ya. Oke. Puber kedua nih hati-hati. Ini bisa jadi judul ya? Gitu lah. Gitu. Saran saya sih kalau udah sukses kepada laki-laki yang lain, ini di luar konteks ya. Iya. Kalau misalkan kalian mau poligami dari bujangan. Ya, jangan pas kamu udah punya istri satu. Karena kenapa? Yang kita cari di dunia ini adalah rahmatan, ridhonya Allah. Semua harus diridhoi. Kalau Allah pengen ngeridoin, semua lingkungan harus ngeridhoi. Mulai dari istri, anak, sahabat, semua tuh harus ridho. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kuncinya kalau kalian mau poligami, boleh, tapi dari bujangan, silahkan. Dipilih. Gini lagunya. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu, aku sangat mencinta. Aduh, gopal banget. Keren banget. Kayak lagu, ya gitu lah, pengharapan. Tapi penjualan lagu Di Saat Aku Mencintaimu ini kalah dengan Di Saat Aku Tersakiti. Dia lebih big lagi duitnya. Berapa juta gitu? Yang di YouTube aja udah 120 juta lebih yang nonton. Itu RBT ya waktu itu? RBT kita mainnya itu, kita hampir menyentuh teh. Hampir menyentuh teh, hampir. Cuman itu kan semua kan kembali lagi di manage sama label kan. Kita juga kebagian, alhamdulillah. Mereka bagus kok cara pembagiannya juga. Bagus. Nah, inilah sebuah titik keberhasilan. Ya, sebuah titik keberhasilan bagi sebuah band. Kalau misalkan udah ngeluarin single pertama, siap-siap apakah kamu bisa mengeluarkan single kedua yang bisa mengalahkan single pertama tersebut. Kalau nggak bisa, oke, kamu tetap sukses, tapi dinamikamu ya segitu. Segitu aja ya? Nggak ada peningkatan ya? Nggak ada peningkatan. Itu menurut saya gitu kan ya anggap aja ini penilaian orang bodoh. Gitu. Bang, pesan-pesan buat anak muda zaman now. Pesan-pesannya buat anak muda zaman sekarang yang mau masuk ke dunia industri musik. Yang mau masuk ke industri musik ya. Ya. Pertama, terapkan sisi originalitas dalam kreasinya. Jadi jangan kebanyakan niru lagu orang, walaupun nadanya cuma 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi tetap aja butuh pemikiran keras untuk mengurai semuanya. Karena dari sisi originalitas yang timbul itu akan memunculkan warna baru. Ya. Warna baru yang memang nanti ya rezeki nggak kemana kok, tenang aja. Dan kalau memang mau mulai bermain musik, jangan pernah menanamkan rasa ingin terkenal di awal. Karena nanti kalau misalkan
ekspektasinya beda, kamu akan berhenti. Gitu. Jadi kalau misalkan ekspektasinya kamu itu hanya untuk lagu atau karyamu didengarkan banyak orang saja, tanpa ada embel-embel untuk terkenal, itu kamu nggak akan kecewa. Yeah. Walaupun kamu itu progresnya belum pada maksimalnya. Gitu sih. Gitu. Itu aja pesannya. Semangat terus sekolah muda. Semangat terus. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Dirga Dadali, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita guys. See you di next episode guys. Bye, wassalam. Makasih Bang. Siap, sama-sama. Sehat selalu Bang. Sukses Sukses. terus YouTube-nya. Amin. Thank you. Siap.